pemangkatan bentuk aljabar. Ada 3 submateri yang akan kita bahas nanti di sini, pemangkatan suku tunggal, pemangkatan suku 2, dan menggunakan segitiga Pascal. Nah, apa sih pemangkatan itu ya? Jadi kalau misalkan ada bilangan bulat A pangkat N, ya, A pangkat N, itu artinya adalah A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali atau N faktor. Jadi kalau kita punya 2 pangkat 5 gitu ya, kalau kita punya 2 pangkat 5 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 kali 2-nya itu adalah sebanyak 5 kali ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana nanti kalau di aljabar? Nah, kalau di aljabar itu nanti ada beberapa yang harus kita lihat secara teliti karena kelihatannya sih sama, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang berbeda. Contohnya adalah seperti ini. 4A pangkat 2 dengan dalam kurung 4A, ya 4A-nya di dalam kurung kemudian dipangkatin 2. Kalau misalkan tulisannya adalah 4A pangkat 2 seperti ini, ya, ini yang punya pangkat itu adalah hanya variabel A-nya saja. 4-nya itu hanya mengalikan aja. Ya, jadi 4 dikali A dikali A. Jadi yang punya pangkatnya itu adalah hanya variabel A. Tapi kalau misalkan notasinya atau penulisannya kita rubah menjadi dalam kurung 4A kemudian dipangkatin 2, itu artinya yang ada di dalam kurung ini semuanya dipangkatkan ya menjadi 4A dikali 4A. Sehingga hasilnya adalah 16A pangkat 2. Lihat dua hal yang kelihatannya sama dan hasilnya itu jauh berbeda ya. Contoh lagi seperti ini. 2P pangkat 3, ya, ini sama kayak tadi. Ini yang punya pangkat itu hanya P-nya saja. Sedangkan kalau misalkan kita kurung, dalam kurung 2P, kemudian dipangkatin 3, itu artinya 2P kali 2P dikali 2P sampai 3 kali. Ya. Kalau ini tadi hasil adalah 2P pangkat 3, yang ini hasilnya adalah 8P pangkat 3. Karena 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Nah, kemudian ada lagi adalah perbedaan ketika nanti ada tanda negatifnya ya. Ketika ada tanda negatifnya seperti ini. Ada 2 perbedaan, kelihatannya sama, tapi ini adalah 2 hal yang berbeda. Yang berbeda adalah ini minusnya atau negatifnya ada di luar, kemudian yang kedua adalah ini negatifnya ada di dalam. Kalau negatifnya ada di luar, ini sama seperti yang ada di atas ya, ini hanya mengalihkan saja, ya, mengalihkan bentuk kuadrat yang ada di dalam kurung. Jadi minusnya ya cuman kita taruh di depan aja seperti ini. Ya. Minusnya seperti itu, kemudian kita mengkuadratkan apa yang ada di dalam kurung. Ya. Artinya 4A kuadrat berarti 4A dikali 4A. Sehingga hasil akhirnya itu adalah minus 16A, negatif 16A pangkat 2, sorry. Minus 16A pangkat 2. Nah, kasus yang kedua adalah kalau misalkan negatifnya ada di dalam kurung. Kalau negatifnya ada di dalam kurung, itu berarti semua yang ada di dalam kurung itu dikuadratkan, ya, termasuk negatifnya. Berarti negatif 4A dikali negatif 4A. Negatif dikali negatif, itu hasilnya adalah positif. Min 4 dikali min 4, negatif 4 dikali negatif 4, hasilnya adalah positif 16. Ya, sehingga hasilnya kalau misalkan negatif dikuadratkan itu adalah positif 16. Dua hal yang kelihatannya sama, tapi hasilnya ternyata berbeda. Contoh yang terakhir, ya, minus, kemudian dalam kurung 2P pangkat 3, dan dalam kurung minus 2P pangkat 3. Lagi-lagi kelihatannya sama ya, sama-sama minus dipangkatin 3, tapi ternyata proses untuk mendapatkannya itu berbeda ya. Walaupun nanti hasilnya sama. Kita lihat minus 2P pangkat 3, ini karena minusnya di luar maka dia juga tetap di luar dan tidak ikut dipangkatkan. Ya, minusnya kita taruh di depan kemudian kita kurung. Yang di dalam kurung ini baru kita pangkatkan 2P pangkat 3 sehingga menjadi 2P dikali 2P dikali 2P. Prosesnya seperti ini. 2P dikali 2P dikali 2P itu sama dengan 8P pangkat 3. Ini tadi ya, 8P pangkat 3. Nah, karena minusnya ada di depan, maka hasilnya adalah minus 8P pangkat 3.
Sedangkan yang bawah itu adalah minus dalam kurung ya, dalam kurung minus 2P kemudian dipangkatkan 3. Lagi-lagi kalau misalkan minus 2P kemudian di dalam kurung dipangkatkan, berarti semua yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan. Ya, artinya semua yang ada di dalam kurung itu dikalikan. Ya, sehingga kita nulisnya menjadi minus 2P dikali minus 2P dikali minus 2P. Minus kali minus itu sama dengan plus, positif 4. Nah, positif 4 dikali minus itu hasilnya minus 8. Ya, minus 8. Nah, P dikali P itu adalah P pangkat 3. P dikali P itu adalah P pangkat 3. Hasilnya sama, tapi proses untuk mendapatkan ini berbeda. Hasilnya sama, tapi prosesnya berbeda. Sampai sini dulu jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Jadi intinya adalah 3A pangkat 2 dengan dalam kurung 3A dipangkatin 2 itu berbeda. Dan juga minus, contohnya ya, minus kemudian baru dalam kurung 3A pangkat 2 itu beda dengan dalam kurung minus 3A pangkat 2. Itu yang harus kalian perhatikan dan kalian harus hati-hati dalam nanti ketika ketemu soal. Contoh soal. Misalkan kita ketemu seperti ini, 7A pangkat 2. 7A dalam kurung kemudian dipangkatin 2. Maka ini artinya 7A dikali 7A. Sama dengan 49A pangkat 2. Ya, 7 kali 7, 49. A dikali A sama dengan A pangkat 2. Contoh yang kedua. 9AB pangkat 2, semuanya dalam kurung kemudian dipangkatin 2. Ini artinya 9AB pangkat 2 dikali dengan 9AB pangkat 2. Ini masih mudah karena tinggal 9 kali 9 sama dengan 81. Kemudian A dikali A itu sama dengan A pangkat 2. Kemudian B pangkat 2 dikali B pangkat 2 itu sama dengan B pangkat 4. Nah, kemudian contoh yang ada minusnya. Ini minusnya ada di luar. Minus, kemudian dalam kurung 11M pangkat 3 dipangkatin 2. Nah, untuk mengerjakan yang ini berarti minusnya taruh di luar aja. Nggak usah diikutin di dalam kurung. Ya. Kemudian di kurung, nah yang di dalam kurung itu adalah kuadrat dari 11M pangkat 3. 11M pangkat 3 dikali 11M pangkat 3. 11 dikali 11 itu sama dengan 121, kemudian M pangkat 3 dikali M pangkat 3 itu sama dengan M pangkat 6. Sampai sini dulu jelas? Nah, contoh yang kedua, kalau minusnya ada di dalam. Minus 15M pangkat 4 dikali N pangkat 3 dalam kurung semuanya dikuadratin. Nah, ini berarti ya, berarti dua-duanya ditulis. Minus 15M pangkat 4 N pangkat 3 dikali minus 15M pangkat 4 N pangkat 3. Minus 15 dikali minus 15, min kali min itu positif. Nah, tinggal kita hitung 15 kali 15. 15 kali 15 itu sama dengan 225. Nah, M pangkat 4 dikali M pangkat 4, tadi kan tinggal dijumlah aja kan pangkatnya. Jadi M pangkat 8. Kemudian N pangkat 3 dikali N pangkat 3 itu sama dengan N pangkat 6. Jadi jawabannya adalah 225 M pangkat 8 N pangkat 6. Oke, itu tadi contohnya pangkat 2 semua ya. Nah, bagaimana kalau pangkatnya lebih dari 2? Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini pangkatnya 4. Kemudian nanti yang 2B ini pangkatnya 5. Oke. Minus 5, P pangkat 2, Q pangkat 3, dipangkatin 4 semuanya. Nah, caranya adalah, ya sekali lagi bilangan dikalikan dengan bilangan. Ya. Boleh kita satu-satu seperti ini ya, min 5 kali min 5 dulu, terus min 5 kali min 5, hasilnya 25, positif 25, satu lagi positif 25, baru 25 dikali 25 sama dengan 625. Atau kamu mau langsung ya, min 5 kali min 5 kali min 5 kali min 5 juga boleh. Itu sama. Nah, hasilnya adalah 625, positif. Kemudian P-nya pangkat 2, 2, terus tambah 2, 4, tambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8. Berarti P pangkat 8. Kemudian Q-nya 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, tambah 3, 12. Q-nya pangkat 12. Atau cara cepatnya adalah tinggal dikali aja ya. 2 kali 4 sama dengan 8 ya, 2 kali 4 sama dengan 8 P-nya, P pangkat 8, kemudian Q-nya adalah 3 kali 4.
12. Selesai. Itu. Nah, bagaimana kalau misalkan pangkatnya ganjil? Kalau pangkatnya ganjil seperti ini. Intinya sama ya. Cara cepatnya adalah ini karena negatif ya, di depan berarti negatifnya tetap ada di depan, tidak hilang. Kemudian cara cepatnya adalah 3 dikali 5. X pangkat 3 dikali 5, berarti X pangkat 15. Y pangkat 2 dikali 5. Y pangkat 10 dan Z pangkat 4 kali 5 sama dengan Z pangkat 20. Jadi jawaban akhir adalah seperti ini. Ada satu soal, silakan bagi yang ingin menjawab, langsung dijawab aja, raise hand, kemudian nanti saya minta untuk menjelaskan. Siapa yang mau coba? Kelas 7F. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba soal ini? Yang udah ketemu jawabannya? Saya boleh coba nggak, Pak? Boleh. Siapa nih? Fizda. Nala, Pak. Nala. Oh, Nala Sendra. Kamu udah selesai? Udah, Pak. Sidang apa? Saya Sidang LPJ? LPJ-nya udah selesai. Oke, silakan Nala Sendra, jawaban kamu bagaimana? 64 X pangkat 24, terus Y pangkat 36, habis itu Z pangkat 18. Nah, Pak. Oke, Z pangkat 18. Itu di chat juga ada tuh pas ya Iris juga jawab. Aduh, saya nggak ngeliat chat nih, chatnya hilang di sini. Harus ngeklik ke atas dulu. Si chat, oh ini chat. Oh ya, Iris, oke. Ini betul ya. Jadi min 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Betul. Karena, oh ya ingat kalau pangkatnya genap, kalau dianya negatif, pangkatnya genap otomatis jadi positif ya. Kalau dia pangkatnya ganjil, ininya negatif, berarti jadinya negatif hasil akhirnya. Ini 24 dari mana? Nala. Nala kok hilang? Mute dia. Ya ada, Pak. Iya ya, enggak, suara kamu hilang. Berapa jawabannya? Pak, 24 dari mana sih? Itu ya tadi kan cara tinggal dikali aja. Nah, ya betul. 4 kali 6 ya. 24. Iya. Ini 6 kali 6 ya, 36 ya. Oke, betul ya. Nala Sendra. Oke, nice. Itu tadi contoh soal yang untuk suku tunggal ya. Pemangkatan suku tunggal. Sekarang kita ke pemangkatan suku dua. Suku dua itu apa sih? Nah, contoh suku dua adalah seperti ini. Sekali lagi kita review, kita ingat-ingat bahwa suku dua itu adalah suku dalam aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau enggak kurang. Jadi kayak A plus B atau A minus B itu adalah bentuk suku dua. Nah, kalau dikuadratkan, itu prosesnya adalah seperti ini ya. Kalian mau pakai cara yang pelangi atau cara ini sama aja ya. Nah, hasil akhirnya itu adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Atau kalau dianya minus ya, maka cuman di sini aja bedanya, minus 2AB. Sisanya sama. Nah, jadi bentuk umumnya adalah kalau ada bentuk seperti ini, A plus B pangkat 2, langsung aja. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Atau kalau misalkan A minus B pangkat 2 berarti A pangkat 2 minus 2AB. AB itu artinya A kali B, B pangkat 2. Dari mana sih 2-nya ini? 2-nya itu dari sini ya. Karena kalau kita mengalihkan A kali A itu kan A kuadrat ya. Kemudian A kali B itu kan AB.
B kali A juga AB. B kali B, B kuadrat. Nah, 2AB-nya itu adalah muncul dari AB ditambah AB. Sehingga kita dapat 2AB. Minus 2AB juga didapatnya dari situ ya. Karena A dikali min B itu adalah min AB. Kemudian min B dikali A juga min AB. Sisanya sama. A dikali A itu adalah A kuadrat. Min B dikali min B. Nah, ini jadi plus B kuadrat. Min kali min plus. Nah, tinggal sisanya ini adalah ini min AB sama min AB. Min AB, min AB, ya min 1 dikurangi min 1. Min 1 dikurang 1 itu sama dengan min 2. Min 2. Oke. Ini bentuk umumnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya di soal? Contohnya seperti ini. Tentukan hasil pengkuadratan X plus 4 dipangkatin 2. Nah, cara normalnya adalah kalau misalkan kita pangkat 2, jadi kalau pangkat 2 atau kuadrat itu adalah kayak misalkan 2 pangkat 2, berarti kan 2 dikali 2. 3 pangkat 2, berarti kan 3 dikali 3. Artinya mengalihkan dengan bilangan itu sendiri. Ya. Nah, kalau bentuk aljabar berarti kalau dia dipangkatin 2, itu adalah mengalihkan bentuk aljabar dengan bentuknya dia sendiri. X plus 4 pangkat 2 itu berarti X plus 4 dikali dengan X plus 4. Gitu maksudnya ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita pakai cara normal, X kali X, X kuadrat gitu kan ya. Kemudian X kali 4, 4X. Kemudian 4 dikali X itu adalah 4X lagi. Kemudian 4 dikali 4 itu adalah 16. Nah, ini belum selesai. 4X ditambah 4X sama dengan 8X. Sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 8X tambah 16. Nah, kalau kita pakai cara yang A plus B kuadrat tadi, nah, kita anggap X ini sebagai A yang pertama ya. Kemudian 4 ini sebagai B. Nah, terus kan tadi di rumus adalah A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Jadi, A-nya tadi kan X, berarti X kuadrat. Kemudian 2, 2-nya dari sini. A-nya tadi X, tulis X. Kemudian B-nya adalah 4. Ya, 4. Jadi 2 dikali X dikali 4. Terakhir, B kuadrat berarti 4 kuadrat. Ya udah tinggal kita hitung aja. X kuadrat tulis ulang. 4 kuadrat sama dengan 16. 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti X kuadrat plus 8X plus 16. Hasilnya sama. Sama. Ya. Kalau misalkan soalnya masih gampang seperti ini bebas. Kalian mau pakai cara yang ini atau mau pakai cara yang ini. Nah, buat apa sih kita pakai cara rumus yang ini? Nah, rumus yang ini bermanfaat kalau misalkan kita ketemu sesuatu hal yang rumit nanti dan kita mengerjakannya dengan cara skema yang pelangi ini agak terlalu rumit ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita ketemu soal seperti ini. Tentukan hasil pengkuadratan 3X min setengah. Nah, di situ ada setengah. Pangkat 2. Semuanya dipangkatin 2. Oke, hati-hati ya untuk mengerjakan ini. Ini karena banyak yang saya temuin kalau misalkan ngerjain aljabar yang bentuknya kayak begini nih. X plus 4 kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hati-hati. Ya, hati-hati seperti ini. Ini adalah sesuatu hal yang kurang tepat ya. Jadi ada 2 AB-nya yang miss di situ. Kalau yang tadi. Nah, jadi untuk mengerjakan ini adalah cara pertama, ini cara normal ya. Cara normalnya itu adalah kita pakai metode skema atau pelangi tadi ya. Cara normalnya itu adalah ya kita kalikan begini, 3X kali 3X, ini kali ini gitu kan. Ini kali ini kali ini. Nah, di sini saya menuliskan minus setengahnya ya supaya nanti kelihatan perbedaannya. Minus setengahnya ini sebagai penjumlahan dari negatif 1/2. A minus B itu sama dengan A ditambah minus B. Ya. Jadi di sini saya konversi, saya rubah 3X min setengah itu menjadi 3 ditambah min 1/2. Ada 2 ya, ada 2 bagian ya, 3 ditambah dalam kurung min 1/2. Ini sama aja. Oke, baru kita kalikan satu-satu. 3X kali 3X sama dengan ini. Kemudian 3X dikali min setengah sama dengan ini. Min setengah dikali 3X sama dengan ini. Min setengah dikali min setengah sama dengan ini. Semua tandanya positif. Ya. Ingat, semua tandanya positif. Kenapa? Karena di sini saya buat dua-duanya positif, tidak ada yang negatif. Negatifnya saya konversi di sini.
dipisahin di dalam kurung. Jadi nanti hasil negatifnya itu berdasarkan perkalian yang kita lakukan. Sebentar, sampai sini dulu jelas nggak? Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Saya lanjut dulu ya. Ini saya tulis ulang lagi. Ya, jadi kita tadi sudah sampai sini nih. Hasil kalinya ini, kemudian ini, kemudian ini. Tinggal dilanjutin aja. Tinggal dilanjutin aja. Ya. Kita hitung satu-satu. Ya. Kita hitung satu-satu. 3x kali 3x itu sama dengan 9x kuadrat. Kemudian 3x dikali minus setengah. 3x dikali minus setengah itu sama dengan min 3 per 2. Min 3x per 2, sorry. Min 3x per 2. Ya, jadi ini 3x-nya ngaliin yang ke atas saja. Bawahnya ngikut. Minnya ada di depan. Nah, ingat nanti ada plus, ada minus di sini. Yang ini sama hasilnya jadi min 3x per 2. Kemudian yang terakhir itu adalah min kali min. Min setengah dikali min setengah itu adalah plus 1/4. Negatif kali negatif sama dengan plus. Nah, barulah di sini saya buka kurungnya sehingga menjadi 9x pangkat 2 dikurangi 3x per 2. Dikurangi lagi 3x per 2 ya. Dari sini plus ketemu minus maka ini jadi minus gitu. Tambah 1/4. Nah, sampai sini belum selesai. Belum selesai di mana? Karena ini ada suku yang sejenis. Min 3x per 2, min 3x per 2. Min 3x per 2, min 3x per 2. Ini kan penyebutnya udah sama ya. Berarti kan bisa kita samakan begini. Jadi min 3x, min 3x gitu kan ya. Nah, min 3x, min 3x itu sama dengan min 6x per 2. Ini. Min 6x per 2. 6 dibagi 2 itu sama dengan min 3. Sehingga hasilnya adalah min 3x. Ini hasil akhirnya kalau kita menggunakan skema. Ya, atau menggunakan cara pelangi tadi. Nah, cara yang kedua adalah kita pakai rumus. A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya. Lagi-lagi ini saya pisahin dulu. Ya, ini saya pisahkan menjadi dua bagian. Karena di soalnya itu adalah A plus B. Di rumusnya adalah A plus B, maka kita rubah yang minus ini menjadi plus. Nah, minusnya kemana? Minusnya saya pindahin ke dalam kurung ini. Ya, sehingga bentuk yang di sebelah sini itu sama dengan bentuk yang ini. Ya, A plus B kuadrat. Jadi ini A plus B. Ini juga A plus B. Nah, A-nya itu kan 3X. Berarti 3X dipangkatin 2. Ini A kuadrat. A kuadrat. Plus 2AB. Berarti ini A kuadrat ya. Plus 2A. A-nya 3X tadi. Itu. Kemudian B-nya adalah minus setengah. Ditambah B pangkat 2. B-nya minus setengah ya. Ya. A sama dengan 3X. B sama dengan min 1/2. Jadi gitu. Tandanya semuanya positif. Yang ngikutin dari sini. Plus sama plus. Bentar, sampai sini dulu jelas nggak? Ya. Jadi bentuk ini tuh, ini A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Tinggal dihitung aja. 9x kuadrat itu dari 3x pangkat 2. 3 pangkat 2, 9, x pangkat 2 ya, x pangkat 2. 2 dikali 3x, 6x. 6x. 6x dikali min setengah, itu min 6x per 2. Min setengah dipangkatin 2, itu sama dengan plus 1/4. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3x. Jawabannya sama. Ya. Jadi rumus ini sebenarnya untuk mempermudah perhitungan yang atau mempersingkat langkah lah sebenarnya. Kalau langkah di cara pelangi ini mungkin panjang ya, ada beberapa kali 1 2 3 4 1 2 3 4 ya 4 lah. Sini dipersingkat menjadi 2 aja. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau cukup jelas?
Oke. Ada 3 soal, saya mau ke soal yang pertama dulu. Siapa yang mau coba jawab ini? Bebas mau pakai cara cepat ataupun cara lama. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Saya boleh jawab nggak, Pak? Siapa lagi nih? Nala. Nala mulu. Yang lain dulu dong. Nala tadi udah Iya, 1 ya. Kasih Iya. kesempatan yang lain dulu. Kalau yang lain nggak ada, baru deh Nala boleh deh ya. Kasih kesempatan yang lain dulu untuk menghitung. Baru nanti kalau nggak ada ya, bolehlah Nala lagi. Selain Nala dulu, yuk. Silakan. Atayeris, oke Atayeris boleh silakan di unmute dulu. Mic-nya bisa kan Atayeris? Ya, Pak. Silakan. Jawabannya berapa? Jawabannya M pangkat 2 tambah 16M tambah 8 pangkat 2. M pangkat 2 ditambah Iya, ditambah 16M ditambah 16M tambah 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 berapa? 64. Ya udah 64 aja langsung ya. Ini jawabannya. Kamu pakai cara apa? Pakai cara yang namanya apa ya ini ya? Kayaknya yang pertama tadi itu deh, Pak. Nggak tahu namanya apa. Yang dikali-kali gitu? Iya. Oh, kamu ngali-ngaliin gini ya, misalkan M plus 8 dikali M plus 8 gitu ya? Iya. Terus gimana nih habis ini? M kali M, dulu. M kali M tambah M kali 8 tambah 8 kali M tambah 8 kali 8. Gitu ya? Ya. Terus? M pangkat 2 tambah 16M tambah 64. Oh gitu ya. Nah, ini betul ya. Oke, ini tadi siapa? Atayeris ya. Pulpennya mati lagi. Oke. Betul ya jawabannya ini ya. Nah, kalau pakai cara cepat bisa nggak? M plus 8 pangkat 2 itu sama dengan M pangkat 2 ditambah 2 dikali M, 2M. 2M dikali 8 itu 16M gitu ya. Atau kita tulisnya 2 dikali M dikali 8 gitu. Kemudian ditambah 8 pangkat 2. Itu sama dengan M kuadrat plus 16M plus 64. Sama ya. Jawabannya sama kalau kita pakai cara A kuadrat sama A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Itu cara keduanya. Oke, sekarang soal nomor 2. Siapa yang mau coba? Saya, Pak. Siapa? Nyoman Agasya. Sebentar. Siapa tadi yang mau coba jawab? Agasya. Oke, silakan Agasya. 16 Y pangkat 2 minus 16 Y pangkat 2 terus? Minus 72 Y. Minus 72 Y terus? Tambah 81. 81. Kamu pakai cara yang gimana? Yang itu, yang A pangkat 2 minus 2AB plus B pangkat 2. Oh gitu, oke betul. Coba ya. Gimana caranya ya? 4Y minus 9 pangkat 2. Gimana caranya coba? 4Y pangkat Iya benar 4Y pangkat 2 gitu kan, diginin ya. Ya. Terus? Itu 9 pangkat 2, 9 pangkat 2. Gimana? 9 pangkat 2. Minus 9 pangkat 2. Oh 9 pangkat 2 langsung. Plus ya? Gitu. Terus yang di tengah-tengahnya gimana? Yang tengah-tengahnya 4Y kali 9 itu kali 2. Oh, minus tapi ya di depannya ya, minus
2 dikali 4Y dikali 9 gitu ya? Iya. Aduh, sempit banget nih. Ntar dulu saya tulis ulang. Minus 2 4Y kali 9 gitu. Iya. Terus ini tadi plus 9 kuadrat gitu ya? Iya. Oke, terus belum selesai ini 16 ya, 4 pangkat 2, 16. Terus ya pangkat 2, terus ini gimana? Oh, itu 72Y. 2 kali 4 kali 9 ya, 8 kali 9, 72Y, betul. Terus tambah 81. Betul ya? Oke, ini tadi siapa nih? Agastia. Sip, betul. Ya, mau pakai cara yang A kuadrat minus B kuadrat tadi ya. A minus B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Oke. Terakhir. Siapa yang mau coba ini? Ada yang udah dapat? Belum, masih 10 menit lagi. Bapak, saya mau nyoba, Pak. Silakan, siapa? Fisda. Fizda, silakan. Jawaban saya 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah x ditambah 1/8. 4x pangkat 2 Ditambah 4x ditambah 4x ditambah tambah x sorry, berapa? ditambah x Tambah x lagi ditambah 1/8. tambah 1/8. Iya, Udah? udah. Kayaknya masih kurang tepat ya. Masih kurang tepat ya. Saya boleh coba? Ingat, ini 1/4 loh. Ini hasilnya bukan 1/8 ya. Oke, yang lain coba. Siapa? 4x kuadrat Saya, tambah Pak, boleh x coba? tambah 1/16. Sebentar, siapa tadi? Sakif dulu. Sakif. Ya. Saya nggak Berapa tahu. jawabannya? Nggak tahu. Oke, silakan 4x Langit. kuadrat. Langit. Oke.
4x kuadrat ditambah 2x per 4 ditambah 1/2. 2x per 4. Iya. 2x per 4 ditambah Setengah. Kayaknya nggak mungkin setengah deh. Masih kurang tepat. Coba Siapa? mungkin Bentar, jangan berebutan dong, jangan berebutan. Siapa nih? Daril atau Sakif nih? terserah. Sakif dulu deh, Sakif. Enggak, Sakif kalau nggak mau jawab jangan di-unmute. Oh, kamu cepat, sorry. 4x kuadrat 4x kuadrat plus x plus x plus 1/16 plus 1 per per 16. 16. Caranya gimana? Saya pakai cara yang cepat, kata Bapak. Iya, Saya nggak 2x, apa-apa pakai cara cepet ya. 2x di pangkat 2, Betul. jadi 4x kuadrat. Caranya 2x dipangkatin 2 gitu kan. Oke, terus 4x kuadrat. ditambah Tambah, habis itu 2 kali 2x, tambah 1/4. Kali 1/4. terus Habis Tambah. itu, tambah 1/4 kali 1/4. 1/4 kuadrat gitu ya. Iya. Ini jadi 4x kuadrat. Terus ditambah. Tambah Ini x. kan 2 kali 2, 4 kan ya? Iya, 4x. 4x bagi 4. Jadi Ya. tinggal x gitu. Iya, Terus plus 1/16. 1 kuadrat 1 per 4 kuadrat 16. Gitu ya? Iya. Oke, betul. Oke, tadi siapa nih? Siapa namanya? Muhammad Rizwan Sakif, Pak. Sakif ya. Ih, pulpennya nggak nyata lagi. Kan. Kelebihan Sakif ya. Oke. Jadi gitu ya jawabannya ya. Betul ya. Nah, sekarang terakhir. Ini masih ada sekitar 5 menit lagi. Pengkuadratan dengan suku 2 dengan segitiga Pascal. Ada yang sudah tahu segitiga Pascal sebelumnya? Oke. Jadi segitiga Pascal ini kalian bisa lihat di buku kalian halaman 135 kalau nggak salah. 134 ya. 135 betul. Jadi segitiga Pascal itu adalah pola bilangan ya yang disusun seperti ini. Dengan paling atas itu 1, kemudian bawahnya itu 1, 1, dan bilangan seterusnya ke bawah itu adalah hasil dari penjumlahan 2 bilangan di atasnya. Ya. Jadi 2 yang ini adalah 1 tambah 1, kemudian di kanan kirinya tetap 1 ya, simetris 1, kanan kiri 1 terus. Bawahnya lagi berarti 3 itu 1 tambah 2, ya 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya. Nah ini disebut dengan bilangan Pascal yang dipopulerkan oleh Blaise Pascal. Nah ternyata dari Pascal ini pola bilangannya itu adalah merupakan koefisien dari pangkat suku 2 yang dipangkatkan maksudnya ya. Seperti ini. Jadi kalau A plus B itu pangkat 0, kita mulai dari pangkat 0, maka semua bilangan kalau dipangkatin 0 itu hasilnya adalah 1. Semua bilangan kalau dipangkatin 0 itu hasilnya adalah 1. Kecuali 0 ya, kecuali 0. 1 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu 1 ya. Kemudian kalau dipangkatin 1, A plus B pangkat 1, maka koefisien AB-nya ini adalah 1A dan 1B. Itu ya maksudnya ya. Nah ini adalah ternyata satunya itu dari sini. 1A, 1B dari sini. Kemudian kalau pangkat 2 tadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat gitu kan ya. Nah ternyata ini adalah koefisiennya 1 dan ini juga koefisiennya 1. 1, 2, 1. Nah 1, 2, 1 ternyata di sini. Terus kalau dipangkatin 3, nah dipangkatin 3 ini nanti kalau misalkan kalian mau coba pangkatin A plus B pangkat 3 itu dari mana? A plus B pangkat 3 itu adalah A plus B pangkat 1 dikalikan dengan A plus B pangkat 2. Nanti hasilnya adalah A plus B pangkat 3 seperti ini.
Nah, ternyata koefisien dari A plus B pangkat 3 itu adalah 1, 3, 3, 1. Ya, 1, 3, 3, 1. Terus, kalau pangkat 4, ya kalau pangkat 4 berarti A plus B pangkat 2 ini dipangkatin 2 ya. Dikaliin lagi dengan A plus B kuadrat, artinya ini dikalikan dengan ini lagi ya. Itu akan menghasilkan ini. 1, 4, 6, 4, 1. Ya. Nah, jadi koefisien suku-suku pada hasil pemangkatan suku 2 diperoleh dari bilangan-bilangan yang ada di segitiga Pascal. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk kita nanti menghitung pemangkatan yang lebih dari 2. Nah, kan sebelumnya kan kita pemangkatannya dengan kuadrat semua ya, beberapa tadi kuadrat. Nah, kalau yang lebih dari 2 nanti cara cepatnya gimana? Nah, cara cepatnya adalah seperti ini. Ini contohnya untuk yang pangkat 2. Tentukan hasil pemangkatan M plus 5 pangkat 2. Nah, ternyata kalau pangkat 2 kan tadi 1, 2, 1 ya. Nah, pertama adalah kita tulis dulu 1, 2, 1 di sini. Ini saya hapus dulu deh. Ya, 1, 2, 1. 1, ini sering begini nih. 1, 2, 1 gitu ya. Nah, nanti M dan 5-nya ini adalah secara berurutan. Kalau M-nya itu dari kiri, 5-nya berarti dari kanan. M-nya pangkat 2, kemudian M-nya pangkat 1, kemudian M-nya pangkat 0. M pangkat 0 itu yang nanti adalah tidak kita tulis. Atau M pangkat 0 kan 1 ya. Kemudian 5 pangkat 0 juga 1. Jadi secara berurutan dari kiri ke kanan ya. Ini untuk A-nya. Ya, ini untuk A-nya, ini untuk B-nya. Secara berurutan A itu dari kiri pangkatnya turun, yang B juga dari kiri pangkatnya turun. Ya, jadi pertama dulu M pangkat 2, kemudian M pangkat 1, kemudian M pangkat 0. M pangkat 0 nanti di sini nggak ditulis lagi. Ya. Di sebelah sini nggak ditulis lagi M pangkat 0. Di sini juga 5 pangkat 0 sudah tidak ditulis lagi. Sehingga hasilnya adalah 1 dikali M pangkat 2 ditambah 2 dikali M pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 ditambah 1 dikali 5 pangkat 2. Seperti itu. Dan hasilnya adalah M pangkat 2 ditambah 10M. 10M itu dari 2 dikali 5 ya, 10. Nah, ini masih gampang sebenarnya. Kalau kuadrat kalian bisa pakai cara yang A plus B kuadrat tadi. Nah, bagaimana kalau misalkan ketemunya seperti ini? Ya. Oke, ini waktunya sudah habis. Mau dilanjut atau cukup aja? Udah azan ya, Pak? Udah azan ya. Kita cukupkan aja. Ini penjelasan ini nanti akan saya lanjutkan ya. Nanti untuk penjelasan yang ini saya share aja di video selanjutnya. Karena waktunya udah habis, kita cukupkan hari ini ya. Untuk tugasnya ini dicatat dulu aja. Ini untuk nomor 23, 25, 27. Nanti kalau kalian belum paham nanti ditahan aja dulu ya. Tugasnya dicatat dulu nomor 3, 4, 6, 14 dan seterusnya. Yang 23, 25, 27 ini yang pakai cara Pascal ya. Nanti PR-nya ada 3 ya, Pak? Ada 3 bagaimana? Kan yang perkalian pembagian tadi. Oh iya, Kan ada halaman 129, nanti 130 sama 136. ya. Ini dicatat aja dulu. Jadi kalian kalau misalkan ini untuk mengerjakannya di akhirnya aja dulu ya. Jadi fokus ke tugas yang awal dulu, yang perkalian sama pembagian. Batasnya Ini jam hari apa, Pak? Batasnya, Pak? batasnya 2 minggu dari sekarang ya. Batasnya saya kasih nanti 2 minggu. Atau sekitar akhir Agustus lah. Akhir Agustus nanti untuk deadline dari tugas yang kemarin dan yang hari ini ya. Ini yang 23, 257 penjelasannya nanti terpisah ya, di video terpisah. Nanti saya akan kirim di Google Classroom. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.